Ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau dengan kehidupan yang dikasih dengan kita dia mutlak malas, itu tidak boleh sedekah kepada orang yang betul-betul pemalas. Ya nggak boleh. Suara aku kenapa? Oke, suara aku teman-teman. Kalau kok oke ya, oke. Ustazah, teman saya berhutang, tapi nggak dibayar-bayar. Nyanya belakangan gimana sih aku? Dijadikan zakat fitrah aja untuk gimana? Nggak boleh, guys. Hutang nggak bisa berubah dengan sedekah. Aku ulang ya. Ada orang yang berhutang sama aku kan. Aku kan wajib mengingatkannya kan. Tahu-tahu dia nggak dibayarnya hutangnya guys. Dia nggak dibayarnya hutangnya. Aku bilang kayak gini. Aku bilang kayak gini. Ah nggak usah aja lah. Aku ikhlaskan aja lah. Anggap aja sedekahku. Beda. Utang tetap utang. Sedekah itu sedekah. Ya. Nah, hutang tetap utang, teman-teman. Jadi kalau aku berhutang kayak gitu ya. Kalau orang tuh berhutang, aku ikhlaskan. Itu dapat pahala melunaskan hutang. Dia bukan pahala sedekah. Itu beda, teman-teman ya. Pahala melunaskan hutang itu tetap bagus, besar ya. Oke, ada keranjangnya nanti, teman-teman jam 11-an ya. Kita tanya jawab dulu, nanti jam 11-an kita munculkan lagi ya. Oke, Ustazah bolehkah fidyah atau zakat? Zakat, deh. Terbang dia guys, apa tadi tuh? Oke, Kak, saya mau pergi umroh, tapi masih punya hutang di bank. Boleh nggak? Itu dua hal yang berbeda. Umrohnya tetap sah, nanti hutangnya tinggal dibayar. Jika kulit kita ada koloid bekas luka, apa wudhu kita sah? Sah teman-teman, nggak ada masalah. Ya, bolehkah berkumur di siang hari saat kita wudhu? Boleh, nggak ada masalah. Asal jangan masuk tenggorokan dan kerongkongan. Zah, aku suka baca Yasin Al-Waqiah, tapi nggak khatam. Itu gimana? Nggak ada masalah. Tapi aku punya saran untuk teman-teman yang mau baca Quran. Itu usahakan baca Qurannya dari Alif Lam Mim sampai khatam. Sementara Al-Waqiah, Al-Kahfi, Yasin itu baca di hari Jumat atau hari tertentu aja. Aku khawatir teman-teman heboh baca Al-Waqiah aja, sementara Al-Baqarah nggak kebaca. Apa tujuan aku mengamanahkan kepada teman-teman untuk berkhatam gitu ya, untuk khatam sampai akhir, biar teman-teman kenal dengan bacaan ayat Al-Qur'annya, ya. Niat puasa muntah-muntah nggak batal kecuali kita lemah ya udah tinggal batalkan aja. Kalau muntah dengan sengaja baru batal. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama teman-teman ya. Yang mana Mbak Ayu Green? Inhaler jangan ya. Dia ada gas, ada cairan yang masuk. Jangan ya, inhaler ya. Jangan ya, malam aja ya. Halo Mbak Andi. Iya. Zah, oke. Kalau kita bertobat atas dosa besar kita, apakah kelak kita masih dapat sisa? Tidak. Kalau udah bertaubat tidak dapat sisa ya. Dalam masa haid panjang, gimana ibadah Ramadan? Haid lebih dari 15 hari, itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah. Iya, iya betul. Biar tahu ayat-ayatnya, ya. Gimana dengan permainan di online? Kekadang dapat uang. Online itu by system, itu dia nggak ada masalah. Kita tidak bertaruh kan? Kita nggak ngasih uang. Yang nggak boleh itu kita bertaruh, kita transfer uang ke online, nanti teman-teman kita transfer, baru kita main menang nanti aku yang kalah mereka. Itu yang nggak boleh. Oke? Okay? Kalau 3 hari berarti haid aja, ya. Oke, anak yang sudah bekerja apa boleh membayar zakat sendiri? Betul, kalau dia udah kerja dia bayar zakat fitrah aja sendiri nggak ada masalah. Zah batal wudu, sholat syuruk, ya kan? Rumah sebelum musuh apa Mbak Sisti tulisannya itu typingnya dibenerin. Aku nazar mau umrohkan ortu kan ekonomi sulit ortuku bilang kapan-kapan aja umrohnya atau nggak usah. Nggak boleh. Teman-teman mesti bilang kepada orang tuanya untuk mau berumroh. Kalau dia nggak mau, boleh dicari waktu di mana dia mau. Makanya nazar tuh yang kita sanggup guys dan yang kita rasa-rasa bisa menunaikannya ya. Ke depan kayak gitu ya teman-teman ya.
Kalau sering ribut sama suami, dosa nggak kalau divorce? Oke, aku jelaskan tentang divorce. Teman-teman tahu divorce nggak? Divorce itu adalah kayak makanan gitu ya, ada asem-asemnya. Enggak ya. Divorce itu talak, teman-teman ya. Jadi gini, saya sering bilang, nikah itu adalah ibadah. Tujuannya adalah mengantarkan kepada surga. Kalau dengan kita menikah, kemudian dalam pernikahan itu tidak ada lagi nilai ibadahnya. Misalnya suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, suami tidak menafkahi berdosa, istri tidak melayani berdosa, yang ada cuma baku hantam, hina menghina, dendam, maka itu udah tidak bisa lagi mendatangkan kepada surga. Yang ada adalah mendatangkan kepada dosa. Maka divorce itu adalah bagian yang dibolehkan. Talak itu adalah sesuatu eh, sesuatu yang dibolehkan tapi tidak disukai oleh Allah. Saya CO paket minyak kasturi yang paket rukiah, kok nggak ada kasturinya? Coba DM ya teman-teman ya, coba DM tokonya nanti diganti yang baru, itu garansi kok ya. DM aja ya, bilang dari kanalnya Ustazah Nela ya. Oke, kalau pas sholat terus menguap sampai ada suaranya batal nggak? Enggak, cuman makruh. Menguapnya itu makruh teman-teman ya. Cuman sholatnya sah. Makruh itu apa? Dikerjakan boleh tapi Allah nggak suka. Ditinggalkan lebih baik. Haid 6 hari, kemarin puasa, ternyata besoknya haid lagi. Puasanya sah tapi ada yang bilang nggak sah. Haid 6 hari, kemarin puasa sampai besok taraweh. Ternyata besoknya haid lagi. Sah teman-teman ya. Kan masa haid teman-teman 6 hari kan? Masa haidnya 6 hari, kalau dia muncul lagi tinggal dipastikan dia sisa atau memang haid. Kalau dia sisa nggak apa-apa, itu pernah dilakukan oleh Siti Sauda. Siti Sauda pernah dapat sisa haid, tapi cuma sisa dia lanjutkan. Tapi karena dia ketidaktahuannya. Tapi kalau haid lagi ya tinggal berhenti aja. Jika punya hutang, masih boleh sedekah nggak? Jawabannya adalah boleh teman-teman ya. Boleh teman-teman ya. Cuman hutangnya nanti dibayar. Kalau hutangnya nggak dibayar, teman-teman sedekah, nanti sedekahnya tetap berpahala, nggak bayar hutangnya berdosa. Minum madu rutin tapi harus minum obat. Jarakkan 1 jam ya dari madu dengan obat ya, Mbak Bintang ya. Oke. Iya, sama-sama ya. Oke, terima kasih saja ya. Aku tadi buat VT tentang terima kasih. Mungkin kalau dilihat di kanal aku itu udah ribuan orang berterima kasih dengan aku di kanal aku ya. Sebenarnya teman-teman yang berterima kasih itu adalah aku ya. Aku berpikir gimana ya kalau teman-teman gak ada gitu. Kalau teman-teman gak ada, aku punya ilmu tapi tidak memberikan manfaat apapun. Aku kuliah S1, S2, S3 tapi tanpa kehadiran teman-teman, buat apa ilmuku? Nggak akan jadi bermanfaat. Jadi sebenarnya aku yang mesti berterima kasih sama teman-teman semua ya. Sama dengan kita punya sepatu ya. Sepatu kita itu nggak ada manfaat kalau nggak kita pakai. Ya, aku misalnya punya handphone ya. Handphone tuh nggak akan bermanfaat kalau dia cuma terletak aja. Jadi dia ada manfaat kalau dia dipakai. So, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mampir di kanal aku ya. Ustazah, lebih utama qobliyah subuh apa duha? Qobliyah subuh dong. Qobliyah subuh itu sunnah muakkad. Sementara duha itu cuma sunnah biasa. Boleh dilakukan dua-duanya jauh lebih baik. Ya. Ya, sama-sama teman-teman ya. Coba apa jadinya aku udah kuliah S1, S2, S3, terus nggak ada teman-teman, terus ilmuku buat apa? Akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan mendatangkan dosa bagi aku guys. Ya, oke. Ustazah mau nanya, apakah sholat qobliyah harus dilakukan sebelum iqomah? Enggak, teman-teman. Gini guys, sholat qobliyah itu bukan sholat sebelum iqomah. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu. Walaupun orang udah sholat zuhur, orang udah pulang dari masjid, tapi jam 1 siang kita sholat di rumah. Lalu kemudian siap Mbak Caci. Lalu kemudian kita qobliyah zuhur dulu 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Orang udah pulang dari masjid. Gak ada masalah selagi masih ada waktunya. Ya. Kalau berkah, pamunya bikin semangat ibadah, ngerasa dibekah. Ya, enak ya Mbak Tri, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Bolehkah kita menelan ludah saat puasa? Boleh, silakan sekarang telan ludah serentak. Oke, ya. Za baca Al-Quran saat haid apa harus wudhu dulu kalau lewat HP bacanya? Baca Quran saat. Tidak teman-teman ya. Dalam keadaan normal pun wudhu tidak wajib saat baca Quran. Ya.
Kalau sholat subuh kita bisa baca ayat kursi, bisa. Ayat kursi itu, siap Mbak Jaina, Mbak Era. Ayat kursi itu adalah bagian dari surat Al-Quran. Jadi teman-teman silahkan baca ayat kursi dalam sholat manapun. Yang penting jangan surat meja, ya. Ayat kursi ya, silakan ya. Baca Quran, zikir dalam hati tentu boleh, ya. Zal lagi puasa, hawanya panas. Oke, panas. Ngompres kepala sama kain nggak apa-apa, nggak apa-apa teman-teman, asal jangan diminum aja kompresannya. Oke, Mbak Nur Sariati, keutamaan sholat syuruk, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali umroh. Ustazah, kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita pengen sekali baca Quran, lalu kemudian pengucapannya itu ada yang tidak pas. Gimana? Tadi dalil aku baca, al-mahirum bil Quran ma'as-safarokin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran lalu dia mantap membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Terus gimana kalau dia terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, siapa yang membaca Quran watatatok dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Pertama pahala bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya. Wajarlah namanya baca Quran salah, ya tidak berdosa. Ya teman-teman lancarkan aja, sesekali minta simak dengan orang yang ahli. Syuruk itu apa? Syuruk itu sholat 1,5 jam setelah azan subuh. Keputihan saat puasa nggak apa-apa. Kenapa ya belakangan banyak yang khawatir keputihan saat puasa? Kalau keputihan tak boleh puasa, kacau mina, hambiar kita guys, boleh ya. Nah, sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, nama lainnya adalah sholat sunat qabliyah. Sama aja dia. Kalau kita bayar zakat dengan tetangga, tapi dia main domino, gimana? La yadziratun wizra ukhra. Kita ndak nanggung beban dosa dominonya dia. Kita sedekah tetap dapat pahala. Dia maksiat, dia berdosa. Tidak serta-merta kita tidak boleh sedekah ke orang jahat. Ya sama dengan ada orang zakat tuh ke orang yang sholat aja, padahal dia miskin. Silahkan zakat kepada orang yang tidak sholat, nggak ada masalah. Yang penting kan dia Islam, fakir miskin. Ada nggak syarat orang menerima zakat? 1, sholat. 2, duduk paling depan majelis taklim. 3, majelis taklim sekali seminggu. 4, harus ikut les saja 10 kali sebulan. Kan tidak. Yang penting dia Islam dan dia miskin, fakir, kasih zakat. Apa tujuannya? Orang-orang yang tidak sholat, semoga diberi zakat, dia bisa bertaubat dan salut dengan Islam. Orang-orang yang sudah sholat dan taat, kita kemudian memberikan sesuatu kepada dia, semoga dia makin taat. Ya jadi jangan ibadah sedekah lihat orangnya. Fokus aja ke apa yang akan kita lakukan. Semoga dia lebih baik. Oke. Kalau flag nggak boleh puasa, ya. Kalau terawih langsung 4 rakaat boleh, nggak ada masalah. Zakat ke adik yang kurang mampu nggak ada masalah. Ya, oke. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya. Follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jadi penyimak Ustazah Nela, iya, udah expired ini nyimak ya. Mbak Sugianti, Zah, ada apa? Bulan puasa aku kerja masuk jam 6 pagi. Jadi nggak bisa sholat duha. Apa boleh sholat duha jam setengah 6? Nggak bisa, nggak boleh teman-teman. Sholat duha itu perkiraan matahari sudah panas. Ya, coba diselipkan nanti di jam 7.30 atau jam 8 ya. Tarawih 11 rakaat mana ada? Tarawih itu 8 rakaat. 11 rakaat karena pakai witir. Kalau nggak ada witir dia 8 rakaat. Halo Mbak Azina, thank you ya teman-teman ya. Oke. Zakat sama orang yang tidak sholat, zakat aja. Nggak ada masalah. Jangan lihat-lihat orang, sholat enggak? Kalau sholat, aku kasih. Kalau enggak aku kasih. Nggak lagi tuh guys. Kasih aja. Jangan banyak pertimbangan. Kita akan menanggung beban pahala kita. Sholat syuruk dengan sholat syuruk. Sholat duha dengan sholat syuruk bedanya apa? Klik dulu foto yang ada di atas.
follow, aktifkan tombol loncengnya, tap-tap layarnya, share-share tautannya. Oke, ada 3 jenis sholat. Yang pertama adalah sholat fajar. Kapan? Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, matahari belum muncul. Yang kedua sholat sunat syuruk, adalah 1,5 jam setelah azan subuh. Yang ketiga adalah sholat duha, yaitu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Ketiga-tiga sholat itu beda. Kalau sama non-muslim, zakat boleh nggak? Nggak boleh Mbak Eli. Zakat hanya boleh ke orang muslim. Itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh ke non-muslim. Paham ya teman-teman ya? Kalau zakat itu 8 asnaf yang berhak menerimanya, dia muslim semua. Zah pengen hati tetap sabar ketika dicaci. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman dicaci, efek sampingnya apa? Enggak ada guys. Misalnya aku dicaci nih. Pura-puranya aja guys. Pura-puranya aku dicaci. Alah Nela lu sok keren lu, sok pinter lu. Terus kenapa? Efeknya bagi kita apa? Enggak ada teman-teman. Apa efeknya? Apakah ibadah kita jadi rusak? Tidak. Apakah kita jadi rezekinya jadi seret? Tidak juga. Apakah keluarga kita jadi kacau balau? Enggak juga. Enggak. Sebenarnya enggak ada efek. Kalau kita enggak masukkan ke sini, dia berefek. Cacian itu akan berefek samping. Kalau dimasukkan ke kepala, dibawa dalam tidur, tak enak tidur, tak enak makan, sakit mah, ujung-ujungnya kita enggak puasa, akhirnya kita lemes, kerja nggak produktif, malas kerja, baru ada efek. Tapi efek itu bukan karena orang yang mencaci, karena kita yang memasukkannya ke sini. So, kalau nggak dimasukkan ke sini, para pemfitnah, pencaci, pemaki itu pengangguran semua mereka, nggak akan ada kerjaan mereka. Ya, jadi aku sering bilang sama teman-teman, jangan semua hal difikirkan. Ya, nah, jangan semua hal difikirkan. Oke, jaga fokus untuk gimana caranya biar masuk surga aja. Apapun hinaan, cacian, makian, nggak ada apa-apanya guys. Tidak akan ada apa-apanya guys. Nggak akan ada ngefek apa-apa. Percayalah, nggak apa-apa. Lupakan aja, lakukan aktivitas yang lain. Pergi makan sate, pergi ngopi, keluar santai-santai. Semuanya nggak akan ada masalah. Everything is okay, nggak ada masalah. Palingan pusing cuman sehari 2 hari aja. Ya, nggak ada masalah. Jangan dibalas, biar Allah yang balas. Hasil zakat dizakatkan tentu boleh, ya. Kalau sholat taraweh tidak witir, lalu kemudian mau sholat malam, boleh nggak? Boleh lah, nggak ada masalah. Nanti kalau mau witir lagi nggak ada masalah. Halo Mbak Ella, Mbak Nadira. Kalau bayar zakat kepada ibu tiri karena bapak udah meninggal, boleh nggak? Kalau dia sudah ibu tiri, ibu angkat boleh teman-teman, ya. Ustazah boleh karena dia orang lain. Membayar fidyah setelah hari raya untuk nenek yang sudah tidak mampu puasa. Silahkan, gak ada masalah. Batasnya adalah Sya'ban bulan depan. Aku mimpi Ustazah datang ke rumahku gara-gara lihat live Ustazah ketiduran. Wah, ini korban-korban ketiduran ya. Ada yang lihat live aku ketiduran sampai kejedot handphone guys. Ada yang jam 2 malam terbangun ternyata ada bacaan live Ustazah DR Nela Luki sudah berakhir. Kenapa kau putuskan aku Ustazah? Aku kan cuma ketiduran. Iya, kayak aku kemarin tuh banyak tuh guys korban-korban kejedot handphone. Pulanya teman-teman gak ada yang maksa lihat teman-teman kayak gitu ya. Saking happy-nya ya. Ada korban baru guys, iya kan? Tertidur sampai jam 2 malam terbuka live Ustazah DR Nela Luki telah berakhir. Ada cuman foto kayak gini aja. Wah, gubrak kau tinggalkan aku padahal aku cuman ketiduran aja. Sebegitunya engkau tidak setia kepadaku Ustazah. Oke. Oh, ibu tiri karena menikah lagi itu udah nggak mahram. Itu udah nggak mahram. Jadi boleh zakat ya. Saya juga kejedot HP. Oke ya. Zah, gimana menghadapi anak angkat yang senang
sudah tidak mendengarkan nasihat kita lagi. Tetap nasihati tanpa menyakiti, sembari doakan. Ingat, hidayah bukan kita yang kasih, hidayah Allah yang kasih. Tugas kita hanya mengingatkan dan mendoakan. Hidup santai saja. Karena pada akhirnya di akhirat kita masing-masing kok teman-teman ya. Nah santai aja kayak bom-bom kucingku. Santai hidupnya guys. Santai, nggak usah mikir slow. Harga minyak naik terserah ya. Makanku nggak pakai minyak. Slow guys ya. Gitu. Zah, doa untuk memiliki keturunan. Ya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Coba catat teman-teman yang sudah expired coba catat ya. Oke, coba catat doa dapat ini dia. Ini tandanya expired nih. Itu aja tandanya guys. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini lagi tidur ya. Ya, gitu ya guys. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, silahkan boleh. Ya, Mbak Bes. Zakat ke orang fakir boleh, tidak ada masalah. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh banget. Hasil sedekah subuh dizakat atau sedekahkan. Oh, hasil sedekah subuh ya sedekah teman-teman, beda dengan zakat. Iya, beda dengan zakat, beda. Ya, lihat ustazah batal puasa enggak? Batal kalau nggak baca istighfar. Jadi bapak-bapak yang kemarin suka protes, ya, baca buka live aku tuh istighfar dulu. Ustazah Nela live, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 700 kali dulu live-nya, apanya istighfarnya, baru masuk. Pas masuk aku udah tutup, iya kan. Sholat kifarat itu apa? Sholat kayak sholat taubat teman-teman. Kayak sholat taubat. Ya sengaja aku sholat sunat kifarat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kayak sholat subuh ya. Terus sekali Mbak Azrina pas masuk hilang deh, mana nih orang. Oke, Zah, orang mudik dalam perjalanan jauh kan dapat keringanan. Maksudnya gimana? Apa nanti harus kodo puasa? Iya, tetap kodo. Dia musafir, dia tetap kodo. Nanti pas mudik aku coba ulang tentang jamak qasar deh dalam sholat di VT aku ya, teman-teman, dan untuk sholat dalam perjalanan. Pas masuk udah tutup. Iya betul Pak Khidnet ya. Kalau zakat untuk dagang online sama ya, kayak aku nih dagang online. Aku ada keranjang kuning. Nanti dihitung aja berapa pemasukan per bulan, selagi di atas 6,8 juta kita zakatkan 2,5% ya. Oke, siap Mbak Haja Eva, Bandung. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Boleh nggak sholat pakai sejadah kecil? Boleh, nggak ada masalah. Pakai sejadah, nggak pakai sejadah juga nggak ada masalah. Iya, nazar harus ditunaikan walau orang tua nggak mau berangkat atau bilang sama orang tuanya, saya berangkatkan orang lain punya keridoan nggak? Kalau dia ridho silahkan berangkatkan orang lain karena kita harus lepaskan kewajiban kita. Zakat ke anak nggak boleh karena anak itu adalah bagian dari kewajiban. Oke. Orang miskin hutang banyak. Apa boleh memberi beras 2,5 kilo menjelang Idul Fitri? Boleh teman-teman. Semua orang hidup yang bernyawa itu mesti berzakat. Anak baru lahir mesti zakat fitrah. Nah kalau dia miskin gimana? Orang miskin kan dizakati dulu. Baru dari uang itu dia zakatkan. Ya gitu ya guys. Oke bagus. Di pom bensin sholat nggak ada batasan sama cowok gimana? Teman-teman, sebenarnya batasan itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah hijab, yang kedua sejadah. Sejadah itu termasuk pembatas. Teman-teman itu bisa, nggak ada masalah. Kalau suami talak 3, tapi belum proses sertifikat, itu gimana? Tetap talak 3? Nggak, tetap talak 3. Sertifikat itu kan surat negara saja. Sama dengan orang nikah syiri sah nggak? Sah. Lah nggak ada surat nikah tetap sah karena itu surat negara aja. Saya lagi puasa ngambil uang suami boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali suaminya pelit.
Kalau dia pelit boleh ngambil kebutuhan anak laki-laki, kebutuhan anak perempuan secukupnya. Oke. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke saudara, nggak ada masalah. Gaji 24 juta per bulan itu sedekahnya berapa persen? Semua sedekah, semua zakat 2,5% ya. Jualan di siang hari Ramadan gak ada masalah karena makanan itu yang penting makanannya itu tidak ada zat yang mengharamkan, dan kemudian kan kita menjualnya untuk umum, bisa untuk wanita haid, bisa untuk orang non muslim. Yang tidak boleh itu adalah menjual spesialisasi, maaf ya, misalnya menjual kondom di tempat pekerjanya, itu yang nggak boleh. Berarti kita memfasilitasi mereka untuk melakukan itu. Kalau makanan itu netral. Kasih aku senyum dulu guys. Cemana nih aku mau bacanya ya? Kemana nih aku mau bacanya nih? Cepat amat cemberudal. Kasih senyum dulu guys. Biar relax guys. Mbak Bihan, zakat ke suami yang pengangguran atau fakir. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, tapi sejatinya suami tidak tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya boleh saja. Yang dihitung untung, jangan omset. Oke, jangan omset ya. Oke ya, thank you ya yang sudah kasih senyuman. Relax guys, ya kan. Jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat penghasilan, yang dihitung itu jangan omset. Hitung zakat bukan omset. Halo Mbak Cik Dewi, iya nggak pernah kebaca ya. Yang dihitung dalam zakat itu bukan omset, tapi yang dihitung adalah untung ya. 2,5% dari untung, bukan omset ya. Habis modal ya. Suka dengan warna lipstiknya, siap ya. Di akhir-akhir keranjang kuning, tapi di akhir biasanya ada lipstiknya. Batal wudhu mau sholat suruh, tunggu dulu ya. Rumahku sebelahan musola, boleh ambil wudhunya di rumah? Boleh, nggak ada masalah, is okay teman-teman ya. Mbak Yati bye, teman-teman yang nggak pernah kebaca, maaf ya teman-teman ya. Sudah talak 3 tapi belum selesai masa iddah, apa bisa balik lagi? Guys, talak 3 itu, guys, dengerin ya. Talak 3 itu teman-temanku yang keren-keren, yang cakep-cakep. Talak 3 itu kalau mau balik, masa iddahnya itu harus ada muhallil guys. Muhallil itu adalah si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, harus cek dulu hamil atau enggak. Kalau udah hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak bisa diceraikan, nggak mau diceraikan, tak bisa balik. Jadi masa iddah talak 3 itu sampai dia ketemu dengan bebek baru. Baru dia boleh balik ke mantannya. Gitu guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sholat hajat 2 kali boleh, nggak ada masalah. Gimana cara melihat cewek saya mau seriusin? Coba dipancing kemarahan dia. Apa responnya ketika dia marah? Itu yang pertama. Yang kedua, coba dihubungin dia di waktu subuh. Kalau dia bangun subuh, berarti dia orang baik. Yang ketiga, coba suruh dia melakukan hal yang dia nggak suka, tetapi bagus untuk syariat dan kita suka. Dia ngikut nggak? 3 caranya ya. Tidak ada saran ulang. Kalau mau ada saran ulang, DP dulu. Enggak, canda ya guys. Oke, talak ya. Talak pertama, terjadi talak ya. Talak 1 itu adalah DP terus. Iya, oke ya. Talak 1 canda ya guys. Talak 1 ulang lah.
Talak satu itu masa idahnya 3 bulan. Kutalak kau, terjadi talak satu. Talak satu itu masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Kalau nikah setelah 3 bulan, maka kalau mau rujuk dia harus nikah ulang. Nah talak dua kayak gitu juga. Nah jadi talak dua kayak gitu juga, masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Dengan apa? Dengan tatapan mata aja boleh rujuk. Ya, kemudian setelah 3 bulan harus nikah ulang. Nikahnya nikah aja, kayak nikah gitu guys. Nggak usah undang aku, nggak usah undang netizen, nggak usah. Nikah aja di kamar. Ya, ada wali, saksi, mas kawin, ijab kabul, laki-laki dan perempuan. Ya, 3 bulan. Talak satu dan talak dua sama. Setelah habis masa idah nikah lagi lah. Ya, nikah lagi. Ya, nggak usah undang kami, nggak usah. Kami ini biasa-biasa aja lah. Yang penting kalian bahagia udah. Ya kan? Nah, kalau talak tiga lain, kalau talak tiga, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, oke? Nah, itu dia guys. Talak satu, talak dua sama. Bunda Usin, apa anak nanggung dosa kalau zakat fitrah tidak dikeluarkan bapaknya? Kalau belum balik berakal, tetap bapaknya yang nanggung, bapaknya yang dosa, anaknya enggak. Cara mengatur saf bagi wanita, kanan dulu atau kiri dulu? Oh enggak, itu perbedaan mazhab mbak. Ya Syafi'i Hambali bilang kiri, Hanafi Maliki bilang kanan, nggak ada masalah. Sholat dengan perempuan sesama imam boleh bacaannya dijaharkan, tapi tidak terlalu kencang kayak laki-laki ya. Mbak Tini nggak masalah, Mbak Tini zakat fitrah dibayarkan orang tua boleh, yang nggak boleh itu zakat mal. Zakat mal itu tugas pribadi kita. Bumil tidak kuat puasa, coba ganti dulu dengan kodo. Kalau nggak bisa kodo baru dia bayar fidyah. Karena puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui dalam ayat 185 Al-Baqarah. Oke, Pak Ridwan, satu pancing kemarahan apa? Pak Ridwan nih memancing aku mengulang tanpa DP nih. Satu pancing kemarahan, dua lihat saat subuh, yang ketiga suruh dia melakukan sesuatu yang sejalan dengan syariat tapi dia nggak suka. Misalnya nih Pak, dia masih kerudungnya diikat ke belakang. Coba Bapak bilang, Mbak turunkanlah kerudungnya. Kok dia bilang santailah, itu berarti dia tak bagus. Kok dia bilang iya iya nantilah, itu masih proses dia bagus ya, dalam proses dalam proses ta'aruf ya gitu. Zakat boleh berbentuk barang enggak? Makanan pokok dan uang teman-teman, makanan pokok dan uang, karena sebenarnya adalah karena sebenarnya zakat itu untuk orang miskin, jadi bukan untuk barang mewah. Istri gugat suami nggak mau gimana? Kalau istri gugat, nggak ada cerita nggak mau. Kalau istrinya ke pengadilan, nanti hakim yang menjatuhkan talak untuk kepada suaminya. Ya. Jadi kalau mau gugat, teman-teman harus ke pengadilan. Oke? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Klik follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sedekah subuh didoakan untuk orang tua yang meninggal boleh. Tinggal teman-teman doa aja. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku, ringanlah jasadnya, berhenti malaikat menyiksanya, lapangkan kuburannya, dapat aku yang baru. Wah, misalnya kayak gitu ya. Misalnya. Kifarat berhubungan saat puasa, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membayar fidyah sampai 2 bulan. Ijab kabul zakat fitrah. Halo Mbak Dorli, nanti aku jelaskan di video aku ya. Saya serahkan zakat fitrah atas nama Fulan bin Fulan, wajib atasku karena Allah. Aku terima zakatnya dari Fulan bin Fulan, wajib karenanya atas Allah. Gitu. Uang THR apakah kena zakat mal bun, sedangkan aku masih punya hutang bun? Uang THR tidak kena zakat. Dia zakat yang kena itu kalau teman-teman punya penghasilan di atas 6,8 juta. Ya per bulannya. Zah, wanita boleh pakai celana panjang? Zah nggak boleh. Coba pakaian wanita itu yudinina alaihinna min jalabibihinna.
mesti terhampar dalam bentuk rok atau gamis. Celananya di dalam gamis aja. Payah saja kami pulang kampung, aku juga punya kampung, bahkan aku nyetir pakai rok aman aja. Payah saja aku nih suka olahraga. Aku olahraga nggak deket-deket guys. Aku sudah naik Gunung Sinai, aku sudah naik Bukit Tursina, aku sudah naik ke Gunung Alpen di benua Eropa, aku juga udah naik ke Gua Hiro, aku juga udah naik ke Bukit Sur, aku sudah main ke Jungleland, aku udah main ke Universal Studio, aku juga udah main ke Disneyland. Disneyland itu semuanya aku pakai rok dan masih hidup sampai sekarang, masih live, so aman aja. Kalau aku ngomong gitu udah susah dibantah itu dah. Wah, cuman nih? Ya, oke. Dah, biar nggak dibantah, guys. Nanti pasti bantah. Kalau ke pantai gimana saja? Aku juga ke pantai. Aku kadang-kadang ke pantai itu pakai gamis. Aku suruh temanku ngambil video slow motion. Aku berputar pakai gamis. Suat, mantap hasilnya, guys. Kan biar nggak dibantah langsung aja ngomong kayak gitu kan. Itulah, guys. Oke. Perhitungan zakat mal minimal 6,8 juta per tahunnya, maka teman-teman wajib zakat. Per tahun per bulan ya. Gitu kan? Nah, biar nggak bisa dibantah mau apa. Ah, celana panjang pakai di rumah. Iya. Legging boleh di rumah atau di dalam gamis. Matiku tuh apa sih? Iya, ya kalau teman kulon nggak bisa, dia nggak boleh terbelah, dia mesti terhampar. Sholat jamak gimana? Jamak itu lihat di VT aku yang aku sematkan di ujung teman-teman ya. Semuanya sudah ada nih. Nih di VT aku nih si jamak dan si kosor nih ada di sini nih. Dilihat ya. Karena kalau ku jelaskan di sini nanti teman-teman lupa lagi nih dari roman-romannya roman-roman kayak gitu. Ya kalau gaji 4 juta nggak wajib zakat kecuali 4 juta dari penghasilan, 4 juta dapat lagi 2 juta dari jualan online, dapat 2 juta dari jualan lontong. Nah, itu berarti udah 8 juta berarti wajib zakat. Zakat ke pembantu boleh nggak? Boleh selagi dia fakir miskin. Fakir, halo Mbak Bunda. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Ya Allah, aku belum buat VT tentang sholat tasbih, belum aku ulang, padahal udah ada di VT, nanti aku ulang. Yang kedua tentang sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, itu sulit-sulit semua guys, gimana ya, sulit semua itu. Tentang doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna juttinabah. Zakat diserahkan ke beberapa orang, gak ada masalah. Pakai celana atas tunik gak bisa. Bawa gamis harus menghampar rok sampai mata kaki juga. Pakai rok. Kalau teman-teman masih tetap mau gaul-gaulan, cari yang lepis, bahannya gak ada masalah. Oke. Uang belanja dari suami sampai 10 juta apa wajib zakat? Suaminya yang wajib zakat. Uang belanja dari suami tidak wajib zakat. Suaminya yang wajib zakat. Berapa uang suaminya? Misalnya suaminya punya gaji 20 juta. Dia kasih kita 10 juta. Dia pegang 10 juta. Maka suami wajib zakat itu. Dalam 20 juta sebelum dipangkas oleh istri. Penukaran uang nggak ada masalah. Itu biaya adminnya itu adalah ujroh, dia upah teman-teman. Berenang, cari tempat kolam renang yang khusus perempuan. Fitness, cari yang private fitness atau yang khusus perempuan. Nah, enggak tahu di tempat teman-teman ada atau enggak. Di tempat aku nih ada fitness yang privat, juga ada jadwal-jadwal berenang khusus untuk muslimah ada. Nge-gym untuk muslimah ada. Kalau di tempat aku semua udah ada sih, guys. Ya. Oke, ya. Puasa boleh gosok gigi, boleh, nggak ada masalah. Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Zakat ke guru pesantren boleh, dia fisabilillah. Malam Lailatul Qadar, Mbak. Bukan zakat subuh Mbak Olive, sedekah subuh.
Ya. Kalau penghasilannya tiap bulan berbeda-beda, selagi bulan itu di atas 6,8 juta wajib zakat. Kalau nggak sampai, tidak. Makanya ada dalil uktub alaikum lima likum lidzakatikum. Catat oleh kita harta kita untuk ketepatan membayar zakat. Kalau fidyah itu 2 mud 1,4 kilogram beras per harinya wajib zakat. Ustazah suami punya utang, punya usaha, tapi suka nambah modal. Jadi gini guys, kita punya usaha nih, ya katakan usaha gamis, dapatlah GMV itu bahasa TikTok, GMV itu bahasa omset TikTok ya. Kalau aku kan main GMV ya, omset ya. Jadi gini, bagaimana cara ngomongnya ya? Teman-teman punya nih jualan gamis, dapatlah teman-teman untung katakan 50 juta gitu kan. 50 juta nih omset guys. Maka teman-teman kan 50 juta ini dihitung nih. Berapa modal dan berapa untung. Ternyata modalnya 30 juta, untungnya 20 juta. Oke? Maka wajib keluarkan zakat dalam 20 juta. Nah, nanti yang ini teman-teman siram lagi ke modal. Silahkan. Modalnya jadi 180 juta, nanti dihitung lagi, begitu seterus. Makanya ada dalil uktub alaikum lima likum lidzakatikum, catat oleh kita harta kita untuk ketepatan bayar zakat. Gitu besti. Kalau suami selalu menyebut-nyebut uang gaji, uang nafkah, qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Tak boleh menyebut-nyebut apa yang udah dikasih. Bilang sama suaminya ya. Bang, kata Ustazah Nela, bang tak boleh sebut-sebut apa yang udah bang kasih ke aku. Kalau nggak hilang pahala bang. Langsung mana Ustazah Nela tuh, langsung diblok. Kalau orang tua kita di kuburan itu juga ada, tentu sampai ya. Ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Bahasa lainnya assalamualaikum ya ahlad diyar, gitu ya guys. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, gitu ya teman-teman ya. Gitu cara membacanya ya. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Oke, siap Mbak Oma, Mbak Jumi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hadir, Cibubur, Masya Allah ya. Oke, Mbak Jumi, Ustazah kalau lagi sholat saya nguap terus, padahal sebelumnya nggak ngantuk. Ya, itu karena otak kita tidak berpikir saat kita sholat. Sehingga kalau otak kita nggak berputar, kita akan ngantuk terus guys, kayak si bom-bom kucing aku. Jadi otaknya itu nggak berputar, makanya dia tidur terus nih guys, kayak gitulah guys, ya kan. Nah, jadi tapi kalau otak kita muter, kita tahu arti bacaan sholatnya, insya Allah kita nggak ngantuk. Tapi kalaupun ngantuk nggak ada masalah ya guys. Walaupun ngantuk, halo Mbak Alia, nggak ada masalah, itu makruh saja ya, sholatnya tetap sah ya. Oke, batasan ghibah itu apa Ustaz ya? Ya, ghibah itu adalah menceritakan orang yang jeleknya. Kalau menceritakan yang baiknya tidak ghibah. Oh, Ustazah Nela tuh kok keren ya. Nah, itu nggak ghibah, itu fakta dan data ya. Tapi kalau ghibah itu adalah menceritakan buruknya orang lain yang kira-kira dia nggak bakal suka digitukan ya. Nah, itu adalah bagian dari ghibah, ya kan? Nah, tapi boleh kok menceritakan orang, hanya saja kalau kita menceritakan orang itu untuk memberikan solusi. Makanya seorang suami boleh menceritakan aib istrinya di hadapan orang tuanya untuk mencari solusi. Seorang istri boleh menceritakan aib suaminya di hadapan Pak Ustadz untuk cari solusi. Kalau untuk cari solusi nggak ada masalah ya. Kalau untuk tidak mencari solusi itu yang ghibah. Oke, Ustazah Umi favorite banget kalau Ustazah bagi pencerahan, semoga semua dapat amal. Favorite apa ya? Oke, thank you ya teman-teman ya, saya selalu di sana ya. Oke, Ustazah aku kalau lagi berdoa suka ngantuk, gimana tuh? Nah itu teman-teman ya, suka ngantuk itu banyak faktor. Pertama kurang oksigen, kedua kurang minum air putih, ketiga memang otak tuh lagi kosong dan terlalu tenang ya. Oh, favorite itu fans berat. Oh, favorite fans berat. Gaul pula orang-orang ini. Ya, thank you ya teman-teman ya. Favorite fans berat. Pejuang garis 2. Ngeri-ngeri warganet nih ya. Ustazah,
Saat sholat lupa bacaan surat pendek. Oh, kalau surat pendek tidak wajib sujud sawi. Surat pendek tidak wajib sujud sawi ya guys, tidak wajib ya karena dia sunnah saja. Sholat 5 waktu terus yang tambahnya cuma sholat duha boleh. Itu aja udah mantap Mbak Asnita ya. Oke, maaf Ustazah. Oke, udah ya. Favorite. Oke, favorite iya. Ada R-nya, nggak oke lah. Favorite ada R-nya susah. Ustazah, kalau sholat isya telat waktu jamaah sedang taraweh, apakah boleh dibarengkan? Nggak boleh. Sholat aja dulu taraweh, terus sholat witir, nanti isanya belakangan, nggak ada masalah kok ya, nggak ada masalah ya. Atau sholat isya dulu sendiri, baru disusul jamaahnya ya. Sholat taraweh ya. Udah tahu bahwa cara sholat taraweh yang kalau terlambat udah tahu kan teman-teman, cara sholat taraweh kalau terlambat udah tahu ya. Halo Kak, alhamdulillah siap ya. Ustazah cantik nggak bosan liatnya. Oh iya, aku tidak bisa membantah kalau itu fakta ya teman-teman ya, nggak boleh membantah fakta ya guys. Kalau membantah fakta nanti kita berdosa ya. Oke, mau Ustazah, apakah setelah sholat sunnah apa sajadah harus digeser dulu untuk melakukan sholat fardu? Oke, Mbak Gisti. Teman-teman sering nggak ngelihat orang siap Mbak Ani Akil ya, fansber. Ya Allah, gaul banget orang-orang nih. Ya, apa tadi ngomong apa tadi guys? Apa tadi? Aku mau ngomong apa tadi? Oh, sejadah. Gini, teman-teman pernah nggak ngelihat orang sholat ya? Pernah nggak teman-teman ketika ngelihat orang sholat, sholat rawatibnya di sini, nanti dia sholat zuhurnya di situ, terus nanti sholat asarnya dia pindah lagi guys. Iya, dipindah lagi. Sholat asarnya, sholat kebakdiahnya, pernah ya? Suka pindah-pindah. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin, itu memang sunnah ya, itu dia ingin tempat sujudnya, keningnya itu menjadi saksi di yaumil akhir. Jadi pindah-pindah aja guys, pindahnya satu jengkal aja, nggak usah sholat zuhurnya, qobliyah zuhurnya di ruang tamu ya, terus sholat zuhurnya di rumah tetangga, nggak harus kayak gitu, pindahnya sedikit aja guys, yang penting tempat sujudnya pindah. Sholat zuhurnya di sini, nanti qobliyah zuhurnya mundur satu jengkal ya, nggak usah ke rumah tetangga, nggak usah ya, nanti sholat ba'diyah zuhurnya pindah lagi dikit gitu aja guys ya kan. Nah gitu. Sholat taraweh bagusnya 8 rakaat atau 23 rakaat. Ya tentu lebih banyak lebih bagus dong ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Tapi Rasulullah itu sholat tarawehnya 8 rakaat aja, 3 witir. Sahabat melakukan 20 rakaat, 3 witir. Jadi itu dilakukan oleh sahabat dan Rasul membolehkan. Jadi hukumnya boleh ya. Pak Rahmat Solihin, pandangan ibu soal bid'ah gimana? Itu ada di video aku, di channel aku, teman-teman pergi aja ke channel aku. Karena untuk bahas bid'ah harus panjang, aku sering ceramah soal bid'ah itu. Semoga teman-teman bisa hadir di live-nya ceramah aku. Dan klik foto aku yang di atas, follow, aktifkan tombol lonceng ya. Nanti aku akan aku akan sampaikan banyak hal kepada teman-teman semua ya. Apakah benar berbagi sejadah nggak boleh? Boleh teman-teman, berbagi sejadah boleh, is okay, nggak ada masalah. Ustazah nggak pernah tidur siang guys, dalam hati. Iya, Zah, sholat zuhur 4 rakaat itu 2 kali salam atau 1 kali salam? 2 kali boleh ya, 2 ya, 2. Oke, beberapa hari ini saya nggak ikut sholat taraweh, tapi selalu sholat malam. Lebih baik yang mana? Oh, dia nggak bisa apple to apple ya guys ya. Dia nggak bisa apple to apple ya teman-teman ya. Dua-duanya baik, dilakukan dua-dua jauh lebih baik ya. Siap, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Onya, iya tidur dalam hati, itulah gaya aku guys. Mana gayamu? Aji, Ustazah datang bulan, bolehkah baca surat Al-Fatihah? Halo Mbak Tini. Guys, untuk teman-teman yang datang bulan, yang dilarang itu cuman sholat, puasa, berhubungan badan, umroh atau tawaf. Selebihnya boleh ya, boleh baca Al-Fatihah, boleh zikir siang malam, boleh doa-doa, boleh muhasabah, boleh ingat kekurangan diri, ya, boleh ngulang hafalan, ya, boleh baca Quran di handphone, ya, boleh lihat TikTok aku, ya, boleh makan, boleh minum, bercanda, nonton, is okay, boleh ya teman-teman ya. Amin ya. Zah, bawa sejadah pindah-pindah sholatnya nggak ada masalah
Ya teman-teman, ini pasti ini yang lihat di masjid ya teman-teman ya. 2 rakaat pindah, pindah, pindah. Ya itu boleh ya. Halo Kak, alhamdulillah siap kakak gitu ya. Jadi boleh pindah-pindah teman-teman ya. Disunahkan ya. Ustazah, iya. Kalau terawih ikut imam nggak baca iftitah? Halo teman-teman, coba denger aku ya tentang iftitah. Aku ulang lagi ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku saja ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Gitu. Paham atau bingung? Kalau tak paham, aku ulang lagi sampai paham. Tapi cuma 2 kali ulangannya. Kalau maghrib ada qobliyah, tapi tidak sunnah muakkad. Sunnah biasa. Paham ya? Oke. Ulang, boleh. Ulang. Kalau ulang 2 kali, ya tidak pakai DP. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Paham ya, Masya? Zak, kalau tadarusan, misalnya si A udah selesai ngajinya, terus si B harus apa? Harus baca bismillah lagi nggak? Oh, bismillah itu sunnah guys, tidak wajib ya. Jadi makmum tidak perlu baca ayat pendek, tidak teman-teman ya, tidak teman-teman ya. Nah gitu. Untuk malam Lailatul Qadar, aku tadi pagi itu live ya tentang Lailatul Qadar full tank. Lailatul Qadar hari ini 6 video terbit untuk teman-teman semua. Cek video yang ada di beranda. Atau teman-teman ceramah yang tadi siang boleh pergi ke channel YouTube-nya aku. Dan teman-teman boleh subscribe dan lihat video aku nanti malam. Oke? Saya bertanya nggak pernah dijawab. Capek deh, selebeu. Sabar ya Pak ya. Itu kalau nggak terjawab bukan aku yang salah. Jari teman-teman yang kecepetan, cemberudal hamas. Oke, Zah, tadi ada juga yang bilang kalau imam baca surat pendek kita boleh ikutin imam dalam hati agar nggak menghayal. Yang penting Al-Fatihahnya udah selesai. Kalau mau ikut silahkan, nggak ada masalah ya. Tapi sebenarnya tidak masalah ya, karena ada dalil yang mengatakan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika imam bacakan ayat kita fastami'u lahu wa ansitu, dengar diam. Ustazah, saya haid 15 hari tapi ada puasa 2 hari, apakah istihadah? Setelah 15 hari the name is istihadah. Pokoknya kalau udah 15 hari itu namanya istihadah ya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, terserah. Walaupun masih ada darah boleh sholat ya teman-teman ya. Zah, sedekah subuh dipakai sekolah anak boleh, nggak ada masalah. Sedekah ke anak, iya betul sekali. Sama dengan sedekah subuh suami untuk memberikan nafkah istri boleh ya. Apakah sama baca? Amalan wanita haid untuk malam Lailatul Qadar. Wah, teman-teman semuanya ini harus kayaknya lihat channel aku nanti malam. Aku terbitkan nanti jam 8.30 malam ya, tentang full tausiahku tadi tentang Lailatul Qadar ya. Wanita haid pada malam Lailatul Qadar boleh zikir, boleh ngulang hafalan, boleh muhasabah, boleh berdoa, boleh ulang hafalan, boleh sholawat, boleh baca Al-Fatihah. Ya, malam Lailatul Qadar. Mau jelaskan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Satu, malam itu tak turun hujan. Yang kedua, nama channelnya nama aku ya, Ustazah DR Nelaluki ya teman-teman ya. Lailatul Qadar yang pertama malam itu tak turun hujan. Kemudian malam itu air laut terasa hambar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar langit itu terang. Kemudian terdiri pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian pada malam itu cuaca tak terlalu panas dan besok paginya tak terlalu panas ya.
Oke ya, hari ini semua video aku tentang Lailatul Qadar dan video aku terbit 9 video setiap harinya. 6 video non keranjang, 3 video keranjang. Teman-teman boleh nikmati 6 dan 3 video itu. Masya Allah ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Dan udah ada total 1.500 video di VT aku ya. Teman-teman bisa manfaatkan. Dan di channel aku 1.300 video. Coba teman-teman, aku buatnya capek-capek. Kadang belum mandi buat VT. Kalau nggak dilihat aku hukum ya guys. Ustazah, kalau sholat tahajud zikir apa aja yang harus dibaca? Terserah, zikir nggak ada masalah teman-teman. Apa saja boleh ya. Coba zikir malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke, coba ketik yang udah expired, yang sudah senior-senior, ketik doa malam Lailatul Qadar. Nah, ini guys, tuh guys, doa malam Lailatul Qadar ya. Halo Kak, alhamdulillah. Gingsulnya limited edition Kak. Ya, susah ya, limited edition. Sejagat raya sealam barzah ada yang punya. Oke, Ustazah, bayar vidya 1 hari berapa kilo? 1,4 kilogram beras per harinya. Kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan? Siap. Oke. Apakah sama bacaan antara imam dan makmum ngapa makmum? Aduh, kelewatan. Baru separuh udah terbang dia ke atas, guys. Mana ini? Kakak, oke, Dek, siap. Aku mau tanya, semalam suamiku bilang sama aku kalau dia nggak punya istri. Oh, mungkin tak sadar suaminya. Ya, jadi jawabannya itu jatuh talak ya, namanya talak kinayah ya, teman-teman ya. Talak kinayah ya. Apakah bacaan Sami Allahu liman hamidah sama, teman-teman ya? Zah, kalau lagi sakit, oke, kalau lagi sakit, boleh nggak tidak puasa? Boleh dong, teman-teman. Kalau lagi sakit, boleh tidak puasa, nggak ada masalah, teman-teman ya. Oke ya. Cuma nanti diganti puasanya di hari lain ya. Zuhur, apakah makmum baca surat pendek juga? Boleh dibaca saat teman-teman lowong ya. Oke. Pakai parfum non alkohol ya teman-teman ya. Itu sebab kita selalu spill di keranjang kita parfum non alkohol ya. Ustazah, 1,4 kilo Mbak Citi per harinya. Kalau istihadah boleh puasa nggak? Coba dengar-dengar teman-teman, istihadah. Istihadah itu adalah haid lebih dari 15 hari. Itu istihadah. Nanti teman-teman hari istihadahnya hari ke-15-nya mandi aja. Seperti teman-teman mandi suci dari haid. Lalu kemudian teman-teman besoknya boleh sholat, boleh puasa. Kalau sholat pakai pembalut aja. Nggak ada masalah. Ya ditunggu ya, Zahmaduku lama kali. Ditunggu ya Mbak Hasnita ya. Sekarang pengiriman lagi banyak banget ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, siap. Siap Mbak Mega. Iya, apa tadi aku mau bilang guys? Lupa aku. Oke, ini dia. Imam taraweh cepat sekali gimana Zah? Imam taraweh itu kayak, aku pikir ya, imam taraweh itu sama kayak ngetik teman-teman ya, cemrudal. Ya kan? Jadi kayak gini guys. Kadang-kadang kita baru sujud guys. Baru sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru 2 kali dia udah sujud. Kita masih tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kan. Kita baru kayak gini guys. Dia udah salam kanan kiri guys. Maka jawabannya adalah kalau imamnya cepat, secepat buruk, teman-teman tetap ikut imam ya. Tetap ikut imam ya teman-teman ya. Kalau imamnya cepet, teman-teman tetap ikut imam ya, nggak usah dilanjutkan bacaannya ya. Zah, keranjang kuning nanti teman-teman, keranjang kuningnya nanti setelah kita tanya jawab untuk madunya ya. Oke ya, ditunggu ya teman-teman ya. Kalau arwah dah lama meninggal, aduh sampai meninggal aja udah hilang dia guys. Kalau arwah dah lama meninggal, belum dibuatkan fidyah, nak buat camana. Bayarkan aja fidyahnya Mbak, 1,4 kilogram beras per harinya. Halo Mbak Arfa, Zah. Apa?
Setelah salam tarawih harus baca niat lagi nggak? Ya, tetap baca niat teman-teman ya. Tetap baca niat, salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi ya kan. Oke, sengaja aku sholat sunat, sholat sunat, sholat sunat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap, Kak. Alhamdulillah, aku satu level lah di atas madu aja. Oke, Zah, kalau batalin puasa karena kerjaan terlalu capek nggak boleh. Hanya boleh batalkan puasa jika kita sudah oyong, pusing, mual, aduh, sudah agak demam. Nah, itu batalkan puasa karena sakit bukan karena capek ya. Oke, sholat tarawih di masjid harus ada ceramah kultum ya? Tidak harus. Di tempat aku ada, di tempat teman-teman belum ada ya. Ada yang udah, ada yang enggak ya. 4 rakaat tarawih ada enggak? Enggak. Para tarawih minimal 8 rakaat. Muntah tidak membatalkan puasa. Kalah, alhamdulillah. Aku satu level di atas lagi. Haya, niat sholat witir. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Guys, coba dibantu doa malam Lailatul Qadar. Tuliskan teman-teman ya. Tuliskan teman-teman ya. Malam Lailatul Qadar terletak pada malam ganjil 10 malam terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Kalau teman-teman Muhammadiyah, maka tanggal 21 malam itu adalah 30 Maret hari Sabtu malam Minggu. Kalau teman-teman ikut pemerintah atau ikut NU, maka 31 Maret malam Senin itu malam 21. Oke? Ya. Ustazah, lebih utama perempuan sholat tarawih di masjid atau di rumah? Bahwa ada 2 dalil. Dalil yang pertama adalah masjidnya perempuan adalah di rumahnya. Dalil yang kedua adalah dalil dari Rasulullah SAW. Idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika orang tua kalian mengajak atau jika istri kalian mengajak kalian untuk meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Bahkan itu Aisyah pun itu sering, Aisyah radhiyallahu anha itu sering sholat ke masjid kok bersama para sahabat yang lain, dan waktu itu Rasulullah SAW menjadi imamnya. Ya, jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi pas dia bilang nggak punya istri itu dia nggak niat cerai, ya tetap jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Za, apakah sholat qobliyah ba'diyah pakai iftitah dan surat pendek? Seluruh jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Saya ulang ya, seluruh jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu baca iftitah dan ayat pendek sunnah, tidak wajib. Kalau teman-teman baca dapat pahala sunnah, kalau teman-teman nggak baca tidak ada masalah. Oke guys. Ustazah, kalau ayat pendeknya itu aja gimana? Nggak apa-apa, Mbak nggak sendiri Mbak. Orang-orang ini itu aja kok Mbak. Ayat pendeknya kul-kul aja Mbak. Sama Mbak, sama semuanya nih satu frekuensi, satu sinyal. Tim kul-kul kok semuanya. Jadi Mbak nggak sendiri ya. Silahkan langsung sholat, walaupun itu aja. Ini saya lihat belum adalah 1% perubahan, tapi sampai sekarang masih kul-kul kok Mbak. Ini semua rata-rata kayak gitu Mbak. Jadi Mbak tenang aja ya. Jadi walaupun itu aja, Mbak tidak sendiri ya. Ada banyak orang yang menemani ya. Zah, kok pinter, micin teman-teman ya. Micin. Ustazah, taraweh bacaan ruku 1 kali aja boleh? 3 kali ya Mbak Nurne. Allah karim ya. Ustazah, kalau sholat suka nggak khusyuk gimana? Teman-teman usahakan ngerti ya arti bacaan sholat. Kemudian teman-teman usahakan ngerti baca 3 kul sebelum tidur. Kemudian ada dalil fasallu kamastata'tum ya. Sholatlah sekemampuan kalian. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, yang penting teman-teman sholat dulu ya. Oke. Ustazah, cara berwudu tangan diinfus, cara sholat duduk juga. Tangan diinfus, teman-teman boleh tayamum aja. Cara sholat duduk kayak mana pula mempraktekannya ya. Yang penting dia duduk, kemudian nanti rukunya 40 derajat,
kemudian duduknya seperti ini, nanti sujudnya 60 derajat. Ya, sujudnya tuh lebih ke bawah lagi dibanding rukunya. Ya. Kalau sholat pengen buang angin terus, mubazir. Angin jangan dibuang-buang, please ya. Jadi bilang sama angin, angin lu jangan kemana-mana angin gitu ya. Sholat pengen buang angin, dipastikan itu memang pengen buang angin atau cuman perasaan saja. Tapi kalau itu memang benar-benar ingin buang angin, maka teman-teman kalau ditahan itu makruh, sholatnya sah. Ya, ditahan makruh, sholatnya sah. Kalau seandainya dibuang, sholatnya batal ya. Dan tolonglah teman-teman, damailah dengan angin, jangan dibuang-buang, mubazir. Oke? Gitu ya. Kentut godaan setan zah. Jangan setan terus disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Kentut tuh bukan godaan setan, kentut itu karena biologis. Cuman merasa rasa kentut itu baru godaan setan. It's so different ya. Merasa rasa kentut baru godaan setan. Ya Rasulullah, kata sahabat, asy'urtu mata, saya merasa rasa suka kentut. Itu sahabat juga ngomong gitu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei, bukan kentut namanya. Yuk kita kenalan kentut yuk. Ya Allah, bukan kentut namanya ya. Bukan kentut sampai kau dengar baunya atau sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Artinya adalah kalau ndak yakin kita itu adalah kentut, maka itu bukan kentut. Jadi kentut itu harus diyakini seyakin-yakinnya guys. Oh ini aku kentut nih. Terus berarti aman, tuh kentut. Tapi kalau nggak yakin itu cuma perasaan, itu baru setan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi kentutnya bukan dari setan, mengamuk setan tuh nanti, kentut tuh dari kita. Cuman perasaan pengen kentut tuh kadang-kadang dari setan. Ya kita harus kenal dengan si kentut ini karena kalau nggak ditemani terus kita, ya kan? Tak kenal maka tak sayang ya. Ustazah, apabila telat bangun tahajud, apa sahur dulu? Boleh sahur dulu, boleh tahajud dulu. Ya, tetapi yang penting tahajudnya sebelum azan subuh dan sahurnya sebelum azan subuh. Oke, iya. Apa kabar teman-teman, ini ngetiknya ya Allah. Kalau ada lomba ngetik tercepat sejagat TikTok ini pemenangnya nih, muka-mukanya nih. Orang tua. Tarawih jam 3 boleh nggak? Oke, teman-teman, sholat isya, sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, sholat witir, itu batasnya semuanya adalah adzan subuh. Tarawih jam, misalnya kalau di sini tarawih subuhnya jam 5:05. Maka teman-teman boleh tarawih jam 4 ya, boleh witir jam 4 ya, boleh tahajud jam 4 ya. Oke guys, ketawa mulu. Teman-teman boleh kasih aku senyuman biar aku semangat. Typing senyum guys. Apa kabar semuanya? Aman ya? Oke, thank you teman-teman yang udah ngagi, Pak Datu. Tapi kentutnya, oke, thank you teman-teman senyumannya. Tapi kentutnya sudah mendekati pintu, apa boleh ditahan? Tuh ada pertanyaan guys. Kentut kok mainnya di pintu, gimana sih? Oke lah, aku jawab ya. Kalau kentut sudah dekat di pintu saat sholat, maka teman-teman udahlah. Gimana jawabnya ya? Pokoknya kalau dia udah di pintu, teman-teman kalau ditahan, pokoknya makruh. Sholatnya sah, menahannya makruh. Sholatnya sah, ya, cuman Allah tidak suka. Tapi kalau seandainya teman-teman keluarkan, maka teman-teman batalkan sholatnya. Oke? Nah, kalau dia udah di pintu, suruh dia keluar, jangan ditahan dia, di PHP-in ya. Jangan di PHP-in. Ya dia harus dijawab guys. Kalau nggak dijawab susah juga ya kan? Karena itu penting kan sehari-hari kan. Teman-teman kan sering didatangin dia kan, gitu. Oke? Sholat taraweh 8 rakaat. Sholat taraweh 8 rakaat, 3 rakaat witir. Betul sekali. Kalau udah rakaat terakhir ya teman-teman, dia intinya batas kentut tuh azan adalah salam ke kanan. Ini masih kentut juga guys. Abis teman-teman nanyain dia terus, ya kasihan dia digosipin terus. Nanti kita diminta pertanggungjawaban sama si kentut nih di alam barzah. Kita ceritain terus dia. Jadi gini guys, oke lah kita ceritain lah, kita gosipin lah dia ya. Jadi gini, yang penting adalah salam ke kanan. Dapat salam ke kiri nggak dapet tuh nggak apa-apa. Contoh ya kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, bunyi dia aman. Ke kanan tak wajib lagi guys, ke kiri tak wajib. Tapi kalau assalamualaikum bunyi dia, ulang lagi dari awal. Oke? Gitu guys, harus terjawab. Kalau enggak kacau. Karena itu yang teman-teman rasakan sehari-hari kan. Kita jawablah, walaupun dengan menarik nafas. Oke, gitu ya. Guys, Ustazah cerita kok tentang, thank you teman-teman yang sudah itu ya, sudah mempilih. Halo Bunda Osin. Jadi gini guys, tentang Lailatul Qadar atau nuzul Quran itu nanti video yang tadi aku ceramah tentang Lailatul Qadar, teman-teman lihat di channel aku ya. Itu aku ceramah banyak banget tentang Lailatul Qadar. Ya Allah, ya luar biasa ya teman-teman ya. Aduh, kalau keluar angin dari depan tuh kentut juga nggak? Kentut juga. Cuman ada susah aku ya, vulgar nanti aku menjelaskannya. Pokoknya gitu aja dulu ya guys, kentut ya. Oke, Ustazah udah 3 hari saya flag tapi ada jamnya, nggak tiap jam itu puasa. Oh nggak boleh, kalau flag nggak boleh sholat, nggak boleh puasa ya. Oke, udahlah woi bahas kentut. Udahlah woi. Ustazah kalau mau tidur wudhu, oke. Ini aku demi Allah, aku bacanya random ya guys. Mana yang tertangkap di mataku itu yang aku baca ya. Tapi nggak tahu nih kenapa kentut terus yang tertangkap ini. Ustazah kalau mau tidur wudhu dulu, tapi terus kentut. Itu kan nanti terbaca dia mana lagi. Ustazah kalau mau tidur, aku buka aja kacamata ya biar nggak terbaca ya. Ustazah kalau mau tidur dulu, terus tapi kentut. Apa wudhu lagi? Sunnah berwudhu sebelum tidur ya. Sunnah nggak wajib ya guys, sunnah saja. Ustazah, waktu puasa untuk mandi besar jam 5 pagi itu puasanya sah nggak? Mandi wajib kalau berhubungan badan atau haid usahakan sebelum adzan subuh ya. Bolehkah sholat isya selalu diakhirkan? Boleh. Digabung dengan tahajud, maksudnya sama waktu mengerjakannya. Boleh dengan syarat 1000%. Teman-teman pasti bangun. Kalau nggak pasti jangan. Nanti kelewatan sampai subuh. Oke, ganti nama aja. Kalau mimpi didatangin Ustazah gimana? Terima aja lah takdir tuh guys. Ya kan, terima aja lah takdir itu kan. Ya. Dan nasib gimana lagi guys? Oke. Zah, gaji 10 juta. Wajib zakat mal belum? Udah, wajib zakat sekitar 250.000 ya. Oke, 250.000 ya teman-teman ya. Satu tahun, kalau gajinya 10 juta, keluarnya 1 bulan. Setiap bulan keluarkan 250.000. Ustazah bahas Lailatul Qadar. Teman-teman tadi ada yang gak hadir kah tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tadi udah banyak banget aku bahas tadi siang, tapi aku ulang sedikit aja. Malam Lailatul Qadar terdiri pada 10 malam ganjil terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Satu, malam itu adalah malam tak turun hujan. Yang kedua adalah malam itu air laut terasa hambar. Yang ketiga adalah malam itu udara sejuk. Yang keempat adalah matahari cerah. Kemudian yang kelima adalah besok paginya matahari tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Nah, kemudian dia ada semacam ini guys. Ada semacam apa amal yang kita lakukan dalam malam Lailatul Qadar. Kita disunnahkan untuk beriktikaf. Yang pertama, duduk tenang di masjid, ambil wudu. Kemudian zikir, doa, baca Quran, muhasabah diri dan sholat sunnah. Ya, pasang niat iktikaf. Sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Usahakan lakukan di masjid. Di rumah bisa, tapi nanti pahalanya satuan, bukan satu paket iktikaf namanya. Ya, jadi teman-teman lakukan itu ya.
Zikir, baca zikir bulan malam Lailatul Qadar, ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian melakukan yang namanya muhasabah, baca Quran, sholawat, ingat kekurangan diri, dan sholat sunnah. Sholat sunnah yang aku rekomendasikan pada malam-malam 10 malam terakhir adalah sholat taubat dan sholat hajat, ya. Ya, sholat taubat dan sholat hajat. Taubat itu mengangkat dosa kita, hajat itu adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Oke. Nanti setelah sholat taubat, teman-teman salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Nanti kalau sholat hajat, salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak berminta sama Allah. Oke. Sholat hajat sama kayak sholat subuh, sholat taubat sama dengan sholat subuh. Itikaf itu nggak harus sampai pagi, ya boleh 1 jam, boleh 2 jam, habis taraweh 1 jam, 2 jam, ya atau pulang dulu menjelang azan subuh kita ke masjid gitu ya. Boleh ya teman-teman ya. Niat sholat taubat dan keutamaannya, iya nggak ada. Niat sholat taubat itu sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nggak ada surat pendek khusus, silahkan baca surat-surat lain, dia persis kayak sholat subuh. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya guys, tap-tap layarnya, aku hembus, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ambil wudhu, kemudian niatkan iktikaf di masjid atau musola. Ya Allah, saya beritikaf dengan bukan ya. Ya Allah, sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke, siap ya Ustazah. Iya. Mbak Lastri ya. Aku di rumah sekarang teman-teman ya. Ustazah, zikir itu bagusnya dalam hati atau bersuara, terserah. Bersuara atau dalam hati nggak ada masalah. Ustazah, malam Lailatul Qadar tepatnya di malam keberapa? Wah, tepatnya aku nggak tahu guys, nggak bisa. Yang penting dia pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalaulah malam Lailatul Qadar diketahui tepatnya hari apa atau jam berapa, aku sampaikan guys, malam ini jangan ngapa-ngapain lu pada ya. Malam ini teman-teman semua iktikaf serentak seluruh Indonesia. Thank you. Ya, ya nggak tahu teman-teman ya. Yang penting dia cuma punya ciri-ciri ya. Ustazah, Mbak Nur, saya mau madunya. Boleh, madu boleh. Harga masih murah, langsung dari petaninya. Harganya 89.000 1 kilogram madu. Bahkan teman-teman bisa dapat harga di bawah itu. Untuk